Malam ini kita akan belajar meditasi yang disebut dengan lepas bebas. Ini belum ada, di tempat lain juga belum ada, belum pernah dibagikan cara ini. Karena setelah yang ikut berbagai macam meditasi, ada kitab suci kita yang menyatakan tidak perlu meditasi. Ada kitab suci kita yang menyadarkan kita melalui pengetahuan saja. Oleh sebab itu, kita akan belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita, supaya semua aktivitas kita, baik itu yang ada di pikiran, di ucapan kita, di perilaku tindakan kita, menjadi objek meditasi. Hari Minggu kemarin kita baru sesi pertama kali. Kita membahas minggu lalu itu berkenaan dengan perilaku melalui karma indria kita dan jenana indria kita. Karena proses ketenangan batin kita, keheningan pikiran kita, kedamaian perasaan kita, itu sangat besar dipengaruhi oleh karma indria dan jenana indria. Apa itu karma indria? Ada 5 yang disebut dengan panca karma indria, yaitu mulut kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, dan duburnya kita. Nah, perilaku yang dilakukan oleh tubuh kita ini bisa mempengaruhi kejiwaan, ketenangan kita, tindakan kita, ucapan kita, lalu nafsu dan seterusnya. Itu semua melalui panca karma indrianya kita. Nah, kalau di sila-sila atau di ajaran-ajaran lain itu tidak boleh mencuri, atau kalau di kita ada asteya, ada ahimsa, tidak boleh menyakiti dan seterusnya. Karena ketika kita menyakiti, ketika kita membunuh, ketika kita ada kebencian dengan yang lainnya, tanpa sadar pun kita akan terpengaruh. Ketenangan pikiran, perasaan, dan kejiwaan kita akan terpengaruh gitu. Nah, kita nggak langsung ke topik meditasi supaya landasan dan dasarnya benar. Karena perilaku ini mendukung ketenangan dan kedamaian jiwa kita. Begitu juga jiwa kita yang tenang dan damai akan berefek pada kebaikan perilakunya kita. Nah, setiap tindakan, setiap ucapan, setiap perilaku yang dimunculkan oleh kelima panca karma indria kita ini, inilah bagian dari pemurnian dari tubuh kita. Karena ketika tubuh ini tidak murni, misalkan melalui mulut, ini kan karma indria kan, kita makan yang tidak benar, kita makan sembarangan dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi yang ada di dalam. Itu juga akan mempengaruhi peredaran darah kita, itu akan mempengaruhi segala macam yang ada di sistem tubuhnya kita. Oleh sebab itu, ketika itu terganggu, pasti kesadaran kita pun terganggu. Jadi konsep yang pertama, kita mempelajari tentang perilaku melalui karma indria. Coba nanti direnungkan kira-kira mana yang mengganggu kesadaran, pikiran, perasaan kita. Ketika dia mengganggu, maka jangan melakukannya. Ucapan kasar misalkan akan terbawa di dalam pikiran kita. Ketika kita melihat orang kecewa, akan terbawa ke dalam pikiran kita. Nah, ini bagian dari karma mala yang menimbulkan keruhnya jiwa kita. Ini kalau gini bisa ditangkap nggak?
Jadi dari makan tadi bisa, dari ucapan kita bisa, itu baru dari mulut saja. Belum dari karma kita membunuh misalkan, kita menghardik, kita memukul dan seterusnya, kita menendang, kita kentut aja bisa membawa pikiran kita jadi runyam. Kita berhubungan yang kurang baik dengan orang lain, itu juga bisa merunyamkan pikiran kita. Ini mengulas yang minggu lalu ya, biar paham. Lalu berkenaan dengan ketenangan akibat dari perilaku, ada yang disebut dengan jenana indriya. Jenana indriya ini ada panca juga, ada 5 dia. Dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman, dari pengecapan, dari perasa. Nah, kelima indriya ini atau indriya pengetahuan disebutnya. Kalau di kita nyebutnya itu jenana indriya. Melalui penglihatan kita, ketika penglihatan kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan dan perasaan kita jadi enak, bisa dijadikan objek meditasi. Ketika telinga kita mendengar yang kurang enak, misalkan celaan gitu, dan jiwa kita jadi tidak damai di situ, jadikan objek meditasi. Ketika kita mencium sesuatu yang bau, dan bau ini menimbulkan sensasi yang kurang enak di hati dan pikiran kita, bisa dijadikan objek meditasi. Begitu juga pengecapan ketika kita makan, begitu juga desir angin, panas, dingin, dan seterusnya. Semua bisa dijadikan objek meditasi. Makanya dibilang lepas bebas, aplikasi di mana saja dan kapan saja, untuk apa saja dan untuk bagaimana saja. Tentu mencapai yang begini harus konsepnya harus jelas sekali kita pahami, dan nalar kita sangat dibutuhkan, karena kita belajar untuk bebas ini, kita belajar untuk tidak melekat dan tidak terikat terhadap sesuatu. Nah, malam ini kita akan membahas berkenaan dengan asana. Jadi kalau tadi itu ada yama niyama gitu ya, ada perilaku